Oke, jadi di uh, kuliah kita kali ini kita akan lebih masuk ke empiris. Karena sebelumnya kan di pertemuan sebelumnya itu kita lebih ke konsep, teori dan teknik ya, teknik dengan data yang hipotetis. Kali ini kita akan coba untuk melihat, untuk mengaplikasikan model atau analisis input output ini dengan data empiris yang real, maka tentu kita perlu menggunakan data. Dan juga karena ini terkait dengan mata kuliah ini terkait dengan lingkungan, ekonomi lingkungan, juga nanti dalam studi kasusnya akan ada contoh yang terkait dengan masalah ekonomi lingkungan ya. Jadi nanti mungkin sebelum saya mulai itu saya akan coba kasih contoh dulu apa sih, seperti apa yang analisis yang mungkin gitu ya, yang mungkin dilakukan dengan analisis input output yang terkait dengan ekonomi sumber daya alam. Ini contohnya ya, contohnya yang mungkin nanti sebagian dari kalian bisa menggunakan ini sebagai tugas ya. Jadi contohnya misalkan begini, yang sering saya contohkan, kita ingin mencapai pembangunan berkelanjutan. Seperti yang kita ketahui, pembangunan berkelanjutan itu adalah bagaimana kita resolve trade-off ya, misalkan antara employment goals, environmental goals ya, melalui repromoting manufacturing export. Jadi kita ingin mempromot manufacturing export gitu ya. Tetapi kita tahu bahwa kalau kita meningkatkan ekspor tentu kita ingin mengenerate employment. Tapi di satu sisi kalau misalkan industrinya itu misalkan relatif kotor gitu ya, pollution intensity-nya tinggi, maka tentu akan ada masalah polusi. Nah, analisis input output ini bisa digunakan contohnya misalkan dalam konteks SDA itu untuk melihat ini. Jadi background-nya misalkan ya karena ini misalkan ada dulu di zamannya tahun 80-an 90-an itu East Asian Miracle Countries ya, Taiwan gitu ya, Singapura itu Korea gitu ya, itu kan export based manufacturing. Nah, cuman di tahun 2000-an banyak negara berkembang itu mengalami deindustrialization. Jadi stagnan deindustrialization. Nah, bahkan katanya deindustrialisasi ini juga berdampak kepada berbagai hal lain, misalkan ketimpangan ya, dan juga memperlambat poverty reductions. Cuman di satu sisi masalah-masalah lingkungan juga kan muncul seperti air polusi, local air pollutant ya, start to be big problem. Nah, SDG itu ingin mencapai balance ya, ingin mencari balance, keseimbangan ya, antara environment dan employment objective. Jadi nanti tujuan penelitiannya itu ingin melihat bagaimana sih if development strateginya itu adalah untuk mempromot manufacturing export ya. Jadi pertanyaan penelitiannya ini adalah ini kita harus penting nih, pertanyaan penelitiannya itu adalah subsektor manufaktur apa ini yang harus diprioritaskan untuk membalance employment ya, terutama employmentnya dalam hal ini adalah low skill employment ya. Bukan semata-mata employment tapi low skill employment karena ini terkait dengan ketimpangan kan. Kalau terkait dengan ketimpangan kita bicaranya ke low skill employment aja ya. Tapi juga harus membalance dengan environment. Nah, jadi kita akan menggunakan data yang disebut dengan menggunakan data, ada yang disebut data dengan word input output database. Kenapa pakai word input output database? Supaya ini karena kebetulan di data word input output database itu banyak negara ya, kita bisa ambil kasus bukan hanya Indonesia gitu ya. Terus juga di situ ada data-data yang terkait dengan employment, ada data-data yang terkait dengan polusi yang bisa kita pakai dan juga bisa diambil secara gratis ya. Jadi nanti di word input output database itu ada word input output tables, nanti saya akan jelasin ya.
juga ada socioeconomic account. Di socioeconomic account ini nanti kamu akan mencari data yang terkait dengan employment-nya, ya. Lalu ada juga environmental account. Nah, di environmental account ini nanti kita akan menemukan pollution coefficient-nya. Oke, nanti kamu menggunakan 3 data ini yang bersumber dari sumber yang sama, yaitu website World Input Output Database. Ini contoh. Terus ada data-data lain yang diperlukan, nanti mungkin saya harus jelasin. Ini mungkin sedikit saya jelasin ya terkait lingkungannya. Ketika kita membandingkan, ketika kita membandingkan environmental impact, itu data environment-nya itu polusinya bermacam-macam. Ya. Jadi ada polusi NO2, ada polusi CO2, misalkan ada polusi apa gitu ya. Itu polusinya macam-macam, dan tentunya kan setiap jenis polutan itu kan tidak comparable. Yang 1-2 ton, yang 1-3 ton, kalau 3 ton itu berbahaya kepada manusia, itu kan tidak comparable dibandingkan 1 ton yang sama sekali tidak berbahaya untuk manusia gitu ya polusinya. Nah, tetapi kan yang dimaksud dengan environmental impact itu adalah agregasi dari semua polutan gitu ya. Nah, oleh karena itu untuk agregasinya itu tidak bisa kita langsung menambah-nambahkan aja. Karena kalau menambah-nambahkan berarti kita berasumsi bahwa bobot dari masing-masing polutan itu sama, baik yang berbahaya maupun tidak berbahaya misalkan ya. Nah, oleh karena itu kita harus bobot dulu dengan bahayanya. Nah, salah satu cara untuk membobotnya adalah misalkan dengan data cost of pollution. Jadi pollutionnya, to weight different kind of pollution by its damage per ton of emission. Ini datanya dari sini yang bisa didownload. Nah, ini contoh dari European average damage cost per ton emitted for selected air pollution. Dari jenis air polluternya itu ada. Nanti si data ini akan dipakai untuk membobot penjumlahan dari jumlah polusi yang berbeda supaya kita come up dengan satu angka dari polusi. Karena kalau menjumlahkan saja tidak bisa, ya. Nah, itu. Oke. Nah, itu aja sementara untuk memberikan feel nanti kira-kira apa kaitannya ya. Ini kan saya mata kuliahnya topik khusus tentang ekonomi sumber daya alam dan lingkungan. Apa kaitannya I/O gitu ya. Itu salah satu contoh aplikasi aja dari banyak hal lain, gitu ya, dari banyak hal lain. Oke, nah, cuman sebelum ke sana itu saya ingin dulu juga memberikan sharing juga beberapa data-data yang terkait yang bisa juga digunakan selain itu. Nah, terutama baru-baru ini BPS itu baru saja merilis I/O terbaru, ya, data I/O terbaru. Yaitu minggu lalu ya, itu data I/O tahun 2016 ya. Data I/O terakhir Indonesia itu data I/O tahun 2010, jadi sudah cukup out of date. Nah, minggu lalu itu BPS merilis. Nah, jadi dan itu bisa di-download datanya ya di sini di website BPS. Kalau kita masuk ke ekonomi di sini ya. Itu di sini ada. Halo Pak. Maaf Pak, menginterupsi. Apa Bapak share screen? Oh, saya belum share screen ya? Oke, sebentar. Iya Pak, belum info. Oke, udah ya? Nah, jadi ini website BPS. Di website BPS itu kita masuk ke input output ya. Nah, di input output di sini. Nah, agak lama. Nanti di sini ada daftar data, daftar table yang kamu download. Ya. Di sini ada. Nah, ini contoh ya. Jadi misalkan tabel input output transaksi domestik atas harga produsen 2016 ya. Jadi ada yang 17 sektor, ada 52 sektor, dan yang paling besar itu ada 185 sektor ya yang ini.
Nah ini, oke. Nah kamu bisa download itu, ya. Nah untuk ini coba saya akan ngasih contoh kalau kita ngedownload tabel input output yang paling kecil aja ya, 17 sektor ini kan. Nah, ini 17 sektor. Nah ini tabel 17 sektor. Nah, ini kalau kamu mau ngelihat-lihat langsung bisa di browse ya juga, tapi bisa juga langsung kamu download aja Excelnya di sini, unduh tabel. Nanti kalau udah di tabelnya diunduh, nanti kamu akan dapat data seperti ini ya untuk yang oke. Nah, jadi kalau kita udah punya data seperti ini, ya, tentunya kan kita bisa mempraktekkan teori atau teknik yang kita pelajari minggu lalu ke data yang sebenarnya ya. Cuman sebelumnya saya yang terangin dulu ya. Karena kalau kemarin kan data hipotetis itu kan agak berbeda ya, sedikit ya, karena ada banyak penyederhanaan. Nah, cuman kalau misalkan kita lihat di sini ada beberapa perbedaan terkait istilah Mas Ikil ya. Yang jelas di sini ada sektor ya, ada sektor 17 di sini sampai ke sini. Oke. Nah, itu. Nah, lalu di sini ada kompensasi tenaga kerja. Jadi itu istilah Indonesianya itu adalah labor payment ya. Labor payment. Lalu di sini ada surplus usaha ya. Surplus usaha itu adalah capital payment basically ya. Terus ada pajak atas produksi sehingga total ini adalah nilai tambahnya. Dan kalau dijumlahkan ini jadi total input. Itu ya, ini satuannya dalam juta rupiah. Ya. Lalu ke kanan itu tentu sektor ya. Itu berarti intermediate input ke sini. Nanti dilanjutkan, nanti ada totalnya untuk ngecek. Ini ada totalnya, total permintaan antaranya. Lalu ada final demand yang terdiri dari beberapa komponen. Ya. Komponen yang pertama komponen konsumsi rumah tangga, lalu konsumsi lembaga non rumah tangga, ya. Lalu ada total konsumsi pemerintah, ada pembentukan modal tetap, fixed investment, ada perubahan inventory, ada ekspor. Ya. Lalu di sini dijumlahin semua itu total final demand dan ini total outputnya. Ya. Oke, nah itu udah paham ya. Nah ini cuma ini data sebenarnya dan data terakhir. Jadi Anda bisa melakukan analisis untuk teman-teman Anda yang mau bikin skripsi bisa menggunakan data ini, baik data yang terutama data yang banyak sektornya karena bisa spesifik isunya kan. Kalau misalkan sektornya sangat spesifik, misalkan sektor jasa apa atau sektor industri manufaktur apa, itu kita bisa analisis dampaknya ya, untuk skripsi. Jadi banyak sekali analisis yang bisa dilakukan dengan data ini dan belum ada skripsi yang menggunakan data karena ini datanya baru minggu lalu kan. Jadi saya sarankan coba kalau mau tertarik silakan ya. Nah, caranya sama seperti yang kita lakukan ya. Kita tahu bahwa ada matriks Z. Ini kan matriks Z ya. Ini matriks Z. Jadi kita define di sini ya. Ini matriks Z ini sampai ke ini. Nah, ini kan ini matriks Z. Jadi kita klik di sini, kita ketik Z, jadi matriks Z kita namain. Itu adalah matriks intermediate transactions, intermediate info. Ya. Lalu ada X-nya. Oke, jadi langkah yang pertama apa? Langkah yang pertama tentu kita ingin menghitung Leontief technical coefficient kan? Nah, Leontief technical coefficient A itu ya. Oke, nah Leontief technical coefficient itu berarti ya kita tinggal tinggal
bikin aja misalkan ini sektornya di copy ke sini, namanya ya, ke sini. Kan? Berarti adalah ini dibagi total input kan, ya. Nah ini. Lalu kita copy ke sini. Jadi ini matrik A-nya, ya. Matrik A-nya kita kasih nama matrik A. Oke. Nah, jadi langkah selanjutnya apa? Langkah selanjutnya kita tahu, berarti kita ingin menghitung menghitung Leontief, ya. Leontief multiplier. Ya. Karena Anda udah belajar Leontief multiplier itu rumusnya apa, langsung ke rumus akhirnya, ya. Jadi kita hitung L, kita bikin L sini. Ini di-select dulu. Ya. Lalu, nah, Leontief L itu apa? L itu adalah inverse dari, ya kan? Inverse dari identity, ya, identity ini ada berapa? Ada 17 sektor kan? Inverse dari ini identity dikurangi matrik A kan? Kita udah define matrik A. Nah, itu rumusnya. Ya. Inverse, jadi I minus A di pangkat min 1 itu matrik pengganda. Jadi langsung aja, nah kita langsung dapat ini matrik penggandanya. Ini kita namain L. Ya. Nah, ini kita namain L. Nah, lalu langkah selanjutnya tentu ya udah sampai selesai. Jadi kita udah punya matrik pengganda untuk melakukan berbagai macam analisis. Cuman biasanya sebelum itu kita ingin mengecek apakah matrik Leontief ini benar atau enggak gitu ya. Berarti kita harus kalikan dengan total permintaan akhir ya. Nah, total permintaan akhir itu kan ini. Total konsumsi akhir nih. Kita kasih nama aja. Nah, sampai sini kita kasih nama itu F ya. F kecil. Itu total final demand. Nah, kalau L itu dikalikan dengan final demand dalam matrik, maka hasilnya harus output. Itu untuk ngecek bahwa kita udah benar atau enggak. Jadi kita bisa cek di sini ya. Ya, saya ini sini sampai sini, oke. Nah, itu berarti sama dengan perkalian matrik kan, M-mult, matrik multiplication dari L karena udah didefinisikan dengan F karena udah didefinisikan, oke, dan hasilnya harus sama persis dengan ya, ini adalah output check. Nah, ini yang harus Anda lakukan harus Anda lakukan sebelum melakukan apapun untuk memastikan bahwa perhitungan Anda yang dilakukan di sini, nah itu benar, karena kan supaya nggak salah gitu ya. Nah baru, nah gitu. Jadi dan kalau perlu supaya pasti ini dikurangi supaya memang 0 gitu selisihnya. Dan kalau kalian perhatikan tidak 0-0 amat sebenarnya ya. Nah ini kan kalau di
kan nggak 0,0 amat ya, cuman hampir 0 lah ya. Ini artinya apa? Artinya membuktikan bahwa ini bukan ngopi dari sini, itu perhitungan dari yang lain. Dan ini ada selisihnya tapi tidak seberapa gitu. Nah, dengan demikian kita bisa misalkan melakukan simulasi. Nah, simulasinya contohnya misalkan kita bikin DF ya. Kita ingin melihat misalnya berapa sih dampak kalau sektor sektor transport, sektor yang ini sektor informasi dan komunikasi misalkan kita ingin tahu kan selama COVID itu sektor informasi dan komunikasi itu membengkak permintaannya dari konsumen kan final demand-nya. Saat ini itu sektor itu total konsumsi akhirnya adalah sekitar 345 triliun gitu ya. Apa yang terjadi kalau misalkan sektor ini bertambah selama COVID itu sebesar 100 triliun gitu ya. Nah, 100 triliun berarti ini kan awalnya 345 ribu ya menjadi tambah 100 ribu, ini DF tambah 100 ribu. Oke, yang lainnya 0. Ini mungkin harus diisi kali ya. Itu. Nah, itu ini kita kasih nama DF. Ya. Lalu kita ingin tahu DX-nya. Nah, berapa output yang terjadi akibat tambahan 100 triliun permintaan sektor informasi dan komunikasi. Ya, caranya sama. Jadi perkalian matrik L tapi dengan DF. Nah, gitu kan? Nah, ini hasilnya, ya. Ini hasilnya. Oke. Seperti yang Anda perhatikan, akibat penambahan final demand di konsumen sebanyak 100 triliun dari sektor informasi dan komunikasi, total output dalam perekonomian itu bertambah sebesar 159 triliun ya. Dan di sini komposisinya gitu ya. Ada 115 triliun dari sektor itu sendiri dan ini adalah kemunculan tambahan output dari sektor-sektor lain sebagai dampak dari penambahan output sebesar penambahan final demand sebesar 100 triliun dari sektor informasi dan komunikasi. Nah, ini contoh analisis yang bisa dilakukan gitu ya. Dan ini menggunakan data input output yang sebenarnya. Data terbaru gitu ya. Nah, Anda bisa melakukan exercise yang sama dengan data input output yang sama tapi mungkin dengan sektor yang lebih detail ya. Karena kan kita ingin melihat hal yang lebih detail sektornya misalkan sektor yang lebih spesifik gitu ya. Nah, itu bisa dilakukan. Nah selanjutnya saya akan mengilustrasikan analisis yang sama dengan menggunakan software yang lain, yaitu software Stata. Kenapa saya double-double gitu? Karena nanti Stata akan lebih berguna kalau datanya jauh lebih besar. Ya. Nanti kita akan contohkan. Ya. Oke. Nah, kalau kita pakai Stata, prinsipnya sama, cuman kita lebih eksplisit bahasa matriknya. Jadi kalau kita masuk ke Stata, maka yang pertama kita lakukan tentu adalah mengimport mengimport si datanya ya. Dan kita lihat datanya itu cara ngimportnya berarti dia import import si filenya di sini ya kan. Dan nama sheet-nya apa? Dan nama sheet-nya ini kita ada di sini, nama sheet-nya harus sama ya. Lalu cell range-nya apa? Cell-nya itu kan D5 sampai D21. Ini D5 sampai T21. T21 itu adalah di sini T21. Nah, ini ya. Berarti ini yang di copy. Nah, ini itu adalah matrik dari intermediate transaction. Ini. Gitu. Jadi kayak gini. Ya, jadi kalau kita enter, maka kita lihat bahwa dia mendownload atau mengambil data itu 17 kali 17 itu matriks dari
intermediate input transactions. Oke, nah langkah selanjutnya itu kita memberikan komen kepada dia untuk men-save data tersebut sebagai matriks ya, dengan nama matriks Z gitu ya. Gitu. Jadi kalau kita list di sini udah ada tuh matriks Z 17 kali 17. Oke. Dan bisa aja di list gitu ya. Matriks list Z ya ini gitu ya matriksnya. Ya. Oke. Nah, lalu langkah selanjutnya itu kita akan mengambil data X-nya yaitu cell range AE5 dan AE21 ya. AE5 dan AE21 itu kan berarti ini ya, total input atau total output kan sama ya, ini AE5 ya, AE5 ini ya, sampai AE21. Nah, itu outputnya atau inputnya kan sama ya. Jadi kita masukin sini, lalu kita lihat ini udah ada data, nah ini ya, gitu. Oke. Lalu bikin dia sebagai matrik dengan nama matrik X di sini. Oke, jadi sekarang kita punya dua matriks, matriks X, matriks Z 17 kali 17, matriks X 17 baris kali satu kolom, which is X, gitu ya. Nah, lalu selanjutnya data yang akan kita ambil di situ adalah juga final demand. Untuk apa? Untuk checking ya. Untuk checking bahwa Leontief matrik kita udah benar. Leontief penggandanya ya nanti. Ini adalah final demand. Gitu ya. Final demand lalu kita kasih nama dia F. Oke, nah sekarang kita punya tiga matriks ya. Matriks Z, matriks X, matriks F. Nah, lalu saya ingin mengganti unit dari matriks tersebut. Ya, asalnya kan juta, ya. Saya mau bikin triliun supaya gampang dilihat, ya. Jadi dibagi sejuta lagi, ya. Jadi dibagi sejuta lagi. Jadi sekarang matriksnya kalau kita lihat matriks list X, gitu ya, itu lebih enak kelihatannya, ya. Matriks F, nah itu lebih enak kelihatannya, oke? Karena itu. Nah, lalu apa langkah selanjutnya? Ya, kita bikin matriks A. Matriks A, ya. Nah, ini matriks A. Matriks A itu adalah Leontief technical coefficient yang kalau padanan Excel-nya itu adalah yang ini. Nah, yang A ini. Nih. Ya, nah yang A ini. Ini Leontief coefficient. Cuman kalau ini kan tinggal dibagi aja ya, masing-masing dibagi dengan inputnya. Kalau pakai bahasa matrik, bahasanya seperti ini. Jadi Z kali inverse dari diag X. Gitu bahasanya. Jadi kalau kita enter, nanti kita punya matriks A tambahannya. Ya. Kalau kita list, nah ini kan. Matriks A. Ya. Gitu. Ya, sama angkanya. Yang terakhir misalkan kan 0,16342552, ini juga ya 16342552 gitu ya, sama. Ya. Nah, lalu langkah selanjutnya kita ingin menghitung matriks Leontief multiplier ya. Nah, kita tahu Leontief multiplier itu adalah I min A pangkat min 1 kan. Ya, bahasa matriksnya berarti inverse dari I identity matrix dengan square matriksnya rows of A itu 17, berarti 17 ke 17 dikurangi A diinversekan. Nah, jadi ini adalah matriksnya. Ya. Kita udah punya sekarang matriks ya, matriks gandanya. Oke, nah sekarang checks. Nah, kita cek. Nah, ini berarti
relatif inverse, skematik pengganda. Bagaimana ngeceknya ya? Ngeceknya kita bisa dua cara. Kita bisa ini awalnya, gitu kan? Aslinya, ini outputnya kan kelihatannya sama, sama kan ya. Cuman supaya yakin ada cara lain, yaitu membuat si matriks itu menjadi data supaya bisa di browse. Ya. Nah, ini perintahnya. Jadi kalau saya perintahkan spmat x, itu artinya coba jadikan matriks x sebagai data gitu supaya bisa di browse atau di copy paste ke Excel. Gitu ya. Jadi kalau saya tek, nanti lihat di sini ada variabel baru nih x1 sama o1 gitu ya. x1 sama o1. Kenapa ada satunya? Karena matriks kan dua dimensi. Nah, jadi dia berdasarkan kolom gitu loh. Kan variabel satu kolom. Jadi kalau dia matriksnya ada dua baris, jadi x1 x2 gitu nanti. Atau ada 10 baris x1 sampai x10. Karena kebetulan hanya ada satu kolom berarti 110. Cuman kebetulan karena ini hanya satu kolom, maka dia x1 doang dan o1 doang. Nah, kalau gini kan kita bisa browse. Ya kan? Nah, X1 segini, X2 segini, kan sama. Gitu. Sama. Ya. Nah, lalu analisis yang bisa dilakukan sama juga. Ya. Misalkan kita bisa bikin cari matriks dampak dari sektor telekomunikasi tadi misalkan ya. Sektor telekomunikasi itu kan sektor nomor berapa ini? Nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sektor baris 10 ya. Maka kita bisa bikin, awalnya kita bisa bikin matriks DF. Bagaimana kalau di Excel kan kita tinggal bikin aja kayak gini kan. Ini. Kalau di Stata gimana caranya membuat matriks DF, vektor ya. Kolom vektor DF yang baris 10-nya 10 baris 10-nya 10 triliun, sisanya 0. Nah, banyak cara sih. Cara yang pertama kamu bikin di data dulu gitu ya. Terus cara kedua bisa juga langsung bikin matriks ya. Ini ada perintah bikin matriks seperti itu ya. Perintahnya itu ini. Jadi perintahnya J. Jadi kalau kita bikin matriks ya. Matriks DF sama dengan J ya. J itu 17 baris, satu kolom isinya 0. Nah, ini berarti kita minta dia membuat matriks DF ya. Sebanyak itu matriks itu dimensinya 17 kali 1 dengan isinya angka 0 ya. Gitu. Jadi kalau kita ini kan, nah kalau kita lihat ya. Itu ada EDF 17 baris kali satu kolom. Kalau kita list ini kan 0 semua. Nah, kita mau isi baris 10-nya jadi 10 ya. Ya, kita tinggal bikin aja matriks DF baris 10 kolom 1 isi dengan 10 gitu ya. Kayak gitu. Nanti kalau di list lagi nanti si baris 10-nya ada 10. Ya. Nah, kalau udah kayak gini kan kita tinggal bikin matriks DX. Itu matriks DX tuh L kali DF. Jadi kita langsung menghitung total output kan. Sebagai dampak dari ini ya. Kita lihat kita udah punya matriks DX dan kalau kita lihat DX, nah ini kayak gini ya. Jadi tadi saya salah, harusnya 100 ya. Jadi kita bikin 100 triliun. Sorry Mas DF 10 1 itu isinya 100 triliun kan, tadi 100 triliun ya. Kita hitung ulang. Oke, kemudian kita list. Nah, jadi si itunya sendiri bertambah 115 triliun, sektor komunikasi sendiri, dan ini sama persis kan dengan yang Excel tadi. Ya, 115,733, ini 115,733 gitu ya. Jadi ini dampaknya. Dan kalau kamu mau ambil hasilnya ke data, kan tinggal begini aja. Ya, kita bisa dapat. Nah ini, sorry, bukan DX maaf.
ini dampak dari tambahan final demand di sektor informasi dan komunikasi sebesar 100 triliun, ya, menambah output di sektor tersebut sebesar 116 triliun, tapi juga menambah output di sektor-sektor lainnya dengan variasi yang berbeda-beda, dan yang paling banyak itu adalah ternyata sektor 9, sektor 4 ya, sektor 4 itu tambah 9 triliun. Kalau kita lihat sektor 4 itu apa? Itu ternyata sektor 4 itu 1, 2, 3, 4 pengadaan listrik dan gas. Menarik ya. Kalau informasi dan komunikasi itu kan internet dan lain-lain, itu ternyata menambah pengeluaran listrik. Boleh masuk akal ya. Oke. Nah, itu terkait dengan analisis input output yang menggunakan data BPS Excel. Nah, sekarang kita akan masuk ke data yang lain, ya, data yang lain, yaitu data WIOD, ya. Nah, data WIOD, nah itu menarik. Jadi data WIOD itu adalah data word input output table. Jadi strukturnya kayak gini. Jadi ini kayak I/O dari seluruh dunia gitu ya. Nah, di Indonesia juga ada I/O, ini adalah I/O antar daerah basically. Regional, interregional I/O. BPS juga punya, baru saja merilis interregional input output table. Kalau Anda lihat di sini ya. Oke, di sini ada nih. Tabel interregional input output transaksi atas harga perusahaan menurut 6 kelompok pulau dan 17 lembaga usaha. Tabel interregional input output Indonesia atas harga perusahaan menurut, nah ini ada tabel input output, ada tabel interregional input output ya. Berdasarkan pulau ya. Tapi ada juga yang berdasarkan provinsi. Ini berdasarkan pulau. Nah, WIOD itu adalah tabel input output ini berasal dari sini datanya ya, yang dibikin oleh teman-teman di Belanda. Itu orang-orang Belanda itu bikin 2000 database. Nah, ini gitu. Jadi terdiri dari apa? 43 negara ya. Dan sektornya itu ada 56 sektor ya, untuk yang rilis tahun 2016. Untuk yang rilis tahun 2013 itu sektornya ada 35. Nah, ini kalau kamu ingin pelajari lebih jauh, ini ada papernya yang bisa dibaca, dan dari paper itu saya misalkan menunjukkan struktur dari ini, dari si input output ini ya. Jadi kalau kita lihat, maka apa ini sama persis ya. Cuman kalau kita lihat selain industri itu ada negara. Jadi ada country 1 sampai country M. Ke sini industri 1 sampai industri N. Ke bawah juga sama ya. Country 1 sampai country M, industri 1 sampai industri N. Gitu. Jadi nanti ini isinya, theoretically ini matriks ini nggak akan kosong gitu loh. Jadi selain misalkan sektor manufacturing Indonesia itu membeli bahan baku pertanian dari Indonesia sendiri, dari sektor pertanian di Indonesia sendiri, mereka tuh bisa membeli kapas dari Amerika gitu, dan itu tercatat di sini. Jadi kalau country M-nya Amerika, nanti industri tekstil di Indonesia itu akan membeli kapas dari Amerika. Gitu. Demikian juga dengan final demand. Final demand itu ada negara, berbeda-beda negara. Jadi nanti Indonesia itu konsumen Indonesia bisa saja membeli barang bukan dari Indonesia, tapi dari import dari negara lain, bahkan spesifik dari negara mana gitu. Ya. Nah, itu input output database. Oke. Nah, analisis dengan menggunakan interregional I/O itu nggak beda jauh dengan menggunakan analisis. Artinya kalau kita mau menghitung matrik pengganda aja itu nggak beda jauh. Dan nanti kita akan coba bikin analisis untuk menghitung secara keseluruhan gitu ya, dampak dari
apa yang terjadi di Cina misalkan ya terhadap ekonomi Indonesia, itu kan bisa kelihatan dari sini. Nah, cuman sebelum itu saya ingin menggunakan dulu data WOD ini cuma sebatas database aja. Jadi saya ingin mengambil data suatu negara, misalkan ya katakanlah Indonesia, datanya gitu ya untuk dilakukan analisis. Nah, ini tentu kena besar. Kalau kita lihat, kita buka Excel-nya, di sini ada ya. Saya udah simpan link untuk download datanya. Ya. Download data WOD. Nah, data Excel-nya ini ada di sini ya. Ini kalau kamu download, ini web download dan link downloadnya ya. Ini link downloadnya. Tapi kalau sudah di download gitu ya, itu nanti Excel-nya kayak gini bentuknya. Ya. Nah. Oke. Inter-country input output table. 43 countries ya. Ini yang penting ya, informasi-informasi penting itu in current price ya, dalam million of US dollar ya. Industri by industri. Jadi kita dimulai dari AUS. AUS apa? Australia. Itu dia Australia dengan Australia sendiri ya. Misalkan sektor sektor tekstil di Australia itu membeli bahan baku dari Australia sendiri, dari sektor-sektor yang lain. Tapi kalau kita ke bawah terus, itu lama-lama nama negaranya berubah. Sekarang bukan Australia lagi nih barisnya, Austria. Lalu kalau kita balik lagi nanti berubah jadi Belgia. Kalau kita baris lagi sampai ke Indonesia misalkan ya. Indonesia. Nah, IDN Indonesia. Nah, ini Indonesia. Itu Indonesia bedain ya. Nah, ini Indonesia. Ini artinya apa? Artinya sektor ini industri, misalkan industri apa nih? Nah, industri yang agak banyak nih. 105 juta dolar apa ini? 105 juta dolar itu adalah sektor manufacture of basic metal di Australia itu ternyata membeli manufacture of basic metal di Indonesia sebagai bahan bakunya gitu. Ya kan? Gitu. Tapi juga dia bisa membeli Cina lebih banyak misalkan ya. Ini Cina. Nah. CHN. Nah, Cina ini lebih banyak ya, 203 triliun. 203 juta dolar. Oke, nah ini. Dan kalau ke bawah, nah ini akhirnya ya ada beberapa komponen lain ya, ada totalnya. Ini totalnya 56 sektor ya, R56 kan. Nah itu. Nanti ada total intermediate consumption, total outputnya, total inputnya adalah ini. Dan sama, ini juga harus sama dengan di sini, total output. Harus sama dengan total output. Jadi kalau di sini 7292 ya, di AUT, AUS 792, maka di sini juga harus 7792. Tuh, 70292, jadi harus sama gitu. Nah, lalu di sini di Australia, di sini ada final demand. Nah, final demand-nya itu kebanyakan dari Australia ya. Ini final demand-nya bermacam-macam. Cuman gitu, ya. Oke. Nah, tentu bisa dua caranya. Kamu bisa ngambil ini langsung dari Excel kalau kamu mau kerja di Excel, atau kamu juga bisa kerja pakai Stata. Ya. Nah, yang Excel-nya mungkin gampang ya, kamu bisa kerjain. Cuman sekarang kita akan pakai ilustrasi dengan Stata aja ya, supaya kamu juga skill-nya lebih banyak ya. Nah, kalau data yang Stata, nah ini kebetulan oke. Yang pertama itu kita adalah, nah datanya itu ini, yang saya ini langsung download ya dari sana, itu datanya adalah ini, WOT 2014 Oktober 16 ROW data. Nah ini kalau kita buka ya, nah ini bentuknya kayak gini ya. Jadi sama, cuman dalam bentuk data, mulainya Australia gitu kan, AUS di sini, oke. Sampai ke sini. Sama persis apa yang di Excel ada di Stata semakin ke sini gitu ya. Oke. Ya.
Lalu langkah yang kedua itu, nah ini sebenarnya membuat nama. Jadi gini ceritanya, untuk melakukan analisis input-output itu tidak boleh ada sektor yang nggak ada outputnya, gitu ya. Jadi kalau ada sektor yang kosong, nol semua outputnya, kalau outputnya atau input outputnya nol sama sekali, berarti tidak ada aktivitas di sektor itu. Karena ini multi country kan, tapi sektornya harus konsisten, berarti semua negara harus memiliki sektor. Tapi kan tidak semua negara punya sektor-sektor tersebut, ya. Nah, oleh karena itu si Stata itu atau Excel mungkinnya itu tidak akan menghitung dengan baik kalau misalkan ada sektor-sektor yang tidak ada outputnya atau nol. Oleh karena itu, sektor-sektor tersebut harus di-drop. Ya. Di-drop itu berarti kolomnya di-delete, barisnya di-delete gitu ya. Ya. Banyak lah, contohnya misalkan ini misalkan ya, ini 0 ya. Nah ini banyak nih, 0 nih kan. Scientific Research and Development di sini itu kan kalau kita lihat outputnya 0. Nah ini itu harus di-drop. Baik drop kolom maupun barisnya, dan itu tidak masalah, tetap square kalau kita baik kolom dan dropnya. Nah, perintah ini sampai sini itu adalah basically untuk melakukan itu. Saya tidak akan ngajarin secara detail, tapi kamu boleh pelajari nanti setelah ini, semua akan bisa diakses di linknya nanti ya, silakan dilihat. Ini intinya adalah itu, memerintahkan Stata untuk mendrop baris dan kolom yang isinya 0, gitu loh. Ya. Jadi kalau kita lihat ya, di sini kan masih ada yang 0. Kalau kita lihat kan misalkan, nah di sini ada yang nah ini ya, misalkan nih, ini 0 kan, di baris 46 itu 0 ya. Dan sininya juga 0 ya. Dan di semua negara ada yang kayak gitu ya. Nah itu kita mau ilangin semua. Dan tentu juga outputnya juga sama ya, kalau kita ini sektor 4M71 ya, sektor M71, di sini M71 sektor berapa ini, sektor 46 ya, 46 ya, berarti sini 46 kalau kita lihat. Nah ini juga 0 kan kolomnya, berarti nggak apa-apa kalau kita hilangin gitu ya. Kita coba, kita run ini, saya stop di sini ya. Ya. Nah, dia melakukan itu ya. Nah, sekarang kita lihat udah benar nggak? Ya. Nah, sekarang kita lihat yang 46 tadi masih ada nggak? Nah, udah nggak ada kan? Ya, udah ada angkanya ini, berarti itu sektor lain gitu loh. Ya. Yang 00-nya udah hilang. Ya, ini yang 00 udah hilang. Jadi sekarang yang 00 tadi udah di drop semua. Sektor-sektor yang 0 itu udah hilang semua. Ya. Oke. Nah lalu perintah yang ini hanya merename variabel aja. Jadi merename final use-nya ya. Dari V menjadi F gitu ya. Supaya asalnya kan itu V negara kemudian sektor ya, final demand itu kalau kita lihat di sini. V negara di sini sebenarnya. Ya. Dari 57 sampai 61. Nah, jadi ini V Swedia misalnya 57, berarti ini final demand 1, ini final demand. Nah, V-nya itu diganti jadi F ya. Karena takut ketuker. V itu kan value edit, jadi kasih nama F gitu ya. Final demand-nya.
Ya, kalau di sini sih namanya udah spesifik ya kalau di Excel-nya. Nah, inventory gitu. Nah, ini 57 itu final demand by household, C58 final demand by non-profit organization, ini by demand by government itu ya, 57 sampai, jadi 57 sampai 61 itu adalah final demand komponen. Ya. 1 sampai 56 itu adalah intermediate demand komponen. Ya. Jadi kita run. Oke. Nah, lalu apa yang selanjutnya kita lakukan? Nah, ini contoh aja. Nah, sekarang kita udah punya yang rapih data word input output table-nya. Nah, lalu apa yang kita lakukan? Saya ingin contoh misalkan saya ingin ngambil data Indonesia aja. Ya. Nah, untuk ngambil data Indonesia, tentu apa yang mau diambil dari Indonesia? Itu kita ingin mengambil beberapa variabel. Misalkan kita ingin mengambil Z. Ya, Z itu adalah intermediate input untuk Indonesia aja. Ini perintahnya. Jadi buat matrik buat matrik semua variabel yang akhirannya VIDN, yang VIDN semua VIDN apa gitu ya, star gitu ya. Untuk kalau country-nya Indonesia, jadi hanya ngambil yang Indonesia saja. Nah, kalau kita lihat di sini berarti BR if, kalau ini saya lihat dulu ya, BR. Ini kan Indonesia aja. Nah, berarti dia ingin ngambil jadi Indonesia ke Indonesia kan, bukan V aus, tapi Indonesia ke Indonesia. Jadi barisnya Indonesia, kolomnya Indonesia gitu ya. Jadi mulai nggak lihat sini Indonesia gitu ya. Jadi Indonesia. Jadi yang akan dilihat itu nah ini, jadi PIDN 1 sampai 54 ya. Nah, itu tadi untungnya saya merename V yang untuk final demand menjadi F. Sehingga kalau saya bilang perintah ini hanya untuk Z saja. Oke. Jadi ini bikin matriks. Jadi kalau kita ketik, nah, nanti kita lihat matriks dir. Oh, ini sebentar, matriksnya kita drop dulu semua supaya nggak membingungkan. Ini ya. Sekarang kita punya matriks intermediate transaction Indonesia ya. Dengan dimensi 47 kali 47 sektornya. Sektor awalnya 56, cuman ada beberapa sektor yang 0 outputnya kan. Jadi tinggal 47 kali 47. Nah, ini matriks intermediate transaction dari Indonesia saja gitu ya. Nah, ini. Oke. Nah, ini. Nah, ini apa? Ini contoh untuk Indonesia. Anda bisa melakukan untuk negara lain. Lalu yang akan kita perlukan itu adalah matriks output. Nah, kalau matriks output itu berarti itu GO istilahnya. GO itu gross output. Jadi kalau kamu lihat di sini, sorry. Nah, ini ada GO, ini output at basic price. Ya. Nanti si GO ini berarti untuk yang bagian kolom Indonesia berarti total outputnya, ya, atau total inputnya kan sama. Jadi kita mau ambil, ya. Ini cara mengambilnya. Ya. Ya. Jadi kalau kita lihat, kita sekarang punya matrik X, ya. Itu apa? Baris 1 ada 47 kolom. Ya.
Lalu juga saya ingin juga ngambil matriks value edit. Ya. Value edit itu yang di sini nih. Value edit. Nah, untuk ngitung GDP. Value edit itu GDP basically, add factor cost. Itu GDP. Saya ingin ngambil ini untuk Indonesia. Ya, jadi untuk Indonesia kan. IDN itu kan Indonesia. Jadi ngambil yang IDN aja. Jadi sekarang kita punya matriks Z, matriks X, matriks V. Nah, jadi kemudian analisisnya bagaimana ya? Sama dengan yang kita lakukan. Ya. Langkah yang kita lakukan tentu nanti adalah menghitung Leontief multiplier di sini. Nah, cuman sebelumnya ada beberapa informasi yang masih diperlukan. Ya. Jadi pertama yang ingin kita hitung adalah final demand. Ya. All final demand without intermediate. Jadi ini again itu Anda udah tahu kalau stata ya. Jadi menjumlahkan. Jadi ini basically menjumlahkan semua raw total yang F. Jadi si total final demand kan. Kan ini yang F semua nih. Di sini F gitu ya. F. Jadi LBR F IND. Nah, ini berarti final demand Indonesia. Ini kan ini final demand. C lagi G I X gitulah basically ya. Ini final demand Indonesia. Nah, ini mau dijumlahin basically untuk ngitung. Jadi final demand. Jadi ini jumlahin gitu. Raw total itu ngejumlahin. Lalu juga mungkin bisa saja diperlukan intermediate demand-nya juga bisa dijumlahin. Gitu ya. All intermediate input. Lalu ini intermediate input untuk Indonesia aja ditotalin bisa. Lalu hitung total final demand. Nah, ini menghitung total final demand. Total final demand dijumlahi total final demand berarti final demand per intermediate input dikurangi intermediate demand gitu ya. Nah, ini memang agak tricky ya. Agak tricky karena ada beberapa komponen ya, si intermediate demand ini supaya tidak memastikan bahwa itu adalah total final demand yang ada di Indonesia aja basically. Total final demand yang ada di Indonesia aja. Karena kalau enggak itu termasuk jadi istilahnya ada yang masuk total final demand di negara lain yang ekspor jadi bisa double count gitu. Jadi ini menghitung total final demand yang perlu di Indonesia aja. Lalu akhirnya dapatlah ini ya, total final demand-nya. Untuk apa sih repot-repot ini sebenarnya? Sebenarnya bukan untuk analisis, untuk ngecek bahwa yang kita lakukan udah benar menghitung Leontief multiplier-nya ya. Jadi kalau kita hitung lagi semua sekaligus. Nah, oke. Ya. Nah, jadi sekarang kita punya final demand ini. Ya. Untuk apa? Untuk mengecek aja nanti. Kan untuk mengecek harus disamain. Nah, oke, jadi sekarang biasa kita hitung ini Leontief technical coefficient-nya, lalu kita hitung matriks penggandanya, lalu ngecek, mesti kali kan, ngecek. Nah, ini ngecek. Nah, lalu ada beberapa cara untuk ngecek ya. Ini cara lain juga dalam bentuk matriks supaya saya tidak usah merubah data itu. Jadi membuat matrik ya seperti ini, matrik cek. Gitu. Jadi isinya itu O dan X disandingkan gitu ya supaya kita bisa list disandingkan. Jadi kalau saya saya list, nah ini bisa nggak usah di browse gitu. Jadi kelihatan bener nggak? Ya nggak beda jauh ya. Jadi angkanya sama gitu. Ini walaupun tidak akurat. Tidak 100% sama, tapi menunjukkan angkanya sama. Jadi artinya apa? Leontief pengganda kita udah benar. Itu aja. Hanya untuk itu. Ya, jadi perhitungan software yang complicated di sini itu sebenarnya
tujuannya semata hanya untuk mengecek mengecek benar atau tidaknya. Nah, kalau kita udah punya ini ya sama dengan analisis tadi, kita bisa melakukan hal yang sama dengan melihat dampak final demand karena kan kita udah punya semua yang diperlukan ya. Kita sudah punya L-nya, yang penting L itu aja sih, matrik L-nya. Oke, nah, ini matrik L-nya kita punya. Nah, tentu itu Anda sudah bisa ya. Nah, sekarang kita extend analisisnya. Yaitu apa? Yaitu kita ingin memasukkan faktor ini kan, employment and environment. Ya. Nah, pertama yang harus kita lihat adalah kita memerlukan dua data tambahan. Ya. Dua data tambahan yang kedua-duanya, ini kebetulan untuk Indonesia aja ya, kedua-duanya itu bisa di-download dari World Input Output Database. Ya, World Input Output Database. Yang pertama itu data tentang pollution. Ya. Ini data tentang pollution, jadi use pollution. Nah, ini data pollution untuk Indonesia, IDN ya. Ini berdasarkan sektor ya, sektornya itu ada 56 gitu ya. Lalu berdasarkan jenis polutannya, ada karbon dioksida, ada metan, ada N2O, ada NOx, ada SOx, ada karbon monoksida, ada MPOC, ini asap kendaraan bermotor, ada NA3 gitu ya, ini. Ini satuannya dalam ton kalau saya tidak salah ya, dalam ton. Ya, dalam ton. Nah, kalau kita lihat kan CH4 tinggi gitu ya. NOx, tapi ini tidak comparable ya, tidak comparable ya. Karena bahayanya tonnya sama ya, tapi kan bahayanya itu kan berbeda-beda. Oke. Lalu data yang kedua itu data employment. Nah, ini data employment. Data jumlah tenaga kerja. Ya, jumlah employment. Karena di I/O-nya kan nggak ada jumlah tenaga kerja. Oke. Nah, ini saya tidak mau, sekarang saya belum masuk ke tenaga kerjanya skill atau nggak skill, itu analisisnya Anda bisa tambah dengan mudah. Ya, ini cuma penyederhanaan aja. Nanti Anda di dalam analisis yang lebih mendalam itu bisa memecah employment-nya menjadi skill dan unskill. Ya. Cuman saya nggak pakai itu informasinya. Oke, lalu apa yang kita lakukan? Nah, kalau kita run ulang sampai di situ, ya, supaya kita tahu sudah sampai di mana. Oke. Nah, maka kita akan merge si data pollution. Karena kita merge, ya, kita merge si data pollution tadi ke sini. Ya. Berdasarkan apa? Berdasarkan country dan industry code-nya. Ya. Country-nya memastikan bahwa itu nanti di merge ke data Indonesia. Ya. Karena kan di data sekarang sebenarnya datanya bukannya Indonesia, tapi data pollution-nya data Indonesia doang. Ya. Jadi kita merge berdasarkan country sehingga dia match-nya ke Indonesia-nya. Gitu ya. Tetap, gitu. Jadi dia punya match 47 kan untuk Indonesia gitu ya. Lalu kita drop merge-nya, lalu yang employment-nya dengan cara yang sama ya. Itu dengan cara yang sama. Gitu ya. Lalu drop merge. Lalu di clean ya. Di clean itu yang totalnya tidak ada dan Indonesia country itu di drop aja ya. Jadi yang nggak ada outputnya untuk ngecek, memastiin karena berdasarkan apa kalau merge employment tuh di employment itu ada data yang 0 tapi masih masuk gitu ya. Jadi supaya kembali ke 47 sektor. Oke, lalu kita bikin matrik employment, namanya employ. Nah, ini employ gitu ya. Nah, ini matrik employ. Nah, ini matrik employment-nya. Lalu kita masukin matrik pollution ya.
Kita lihat berdasarkan variabelnya, ya. Oke. Nah, ini ada matrix pollutions. Nah, ini gini bentuknya, ya. Jadi 47 sektor dan jenis pollution yang berbeda-beda. Ya. Gitu. Oke. Oke, selanjutnya lalu saya ingin buat matrik namanya matrik INPOL. Jadi itu basically pollution tapi di ya supaya ini basically kosmetik aja ini ya. Ini supaya lebih rapih misalnya kelihatannya kayak gini berdasarkan di transpose. Kalau kita mau berdasarkan sudah sendiri. Oke. Lah, sebentar, jangan-jangan saya salah, yang saya suka lupa. Oh ya, saya salah. Ternyata data pollution ini itu sudah dalam bentuk intensity. Ya, jadi bukan unit, jadi bukan dalam ton, tetapi dalam ton per output. Ya. Kalau kita lihat di data aslinya, ya, kita lihat di data aslinya. Oh, ini pollution-nya intensity, jadi udah intensity ya. Oke. Anda nanti kalau mau pelajari cek di data asli yang di-download dari word input output database-nya itu sudah pollution atau bukan, ya. Nah, ini. Jadi data aslinya ini nih ya. Data aslinya air pollution data. Ini air pollution data adanya dari sini. Ya, ini satuan, ini unitnya ton, kiloton ya, kiloton. Ya. Ya, jadi data up to 2009 unit emission ton except CO2 itu dalam kiloton. Jadi CO2 dalam kiloton, yang lain dalam ton. Ini data aslinya gitu. Dan ini Anda harus catat. Dan data air pollution ini itu datanya hanya sampai 2012. Ya. Oke. Jadi saya download data dari sini, data pollution-nya dalam ton. Ingat ya. Dalam ton CO2 dalam kiloton. Ini hanya sampai 2012. Sementara data yang kita pakai sekarang di sini itu IO-nya kan IO 2014. Ya, download data WIOD 2014. Bagaimana saya menggunakan data polusi yang di 2012 ke data IO yang 2012? Oke, makanya yang dipakai oleh saya itu adalah bukan data tonnya, tapi data intensitasnya. Data intensitas itu ngitungnya gimana? Sederhana. Jadi selain kamu harus ngambil data pollution di tahun 2012, maka kamu juga harus mengambil data IO di tahun atau output di tahun 2012. Nanti data pollution dalam ton dengan data output dalam rupiah di tahun yang sama itu kita bagi menjadi intensity. Ya. Nah, intensity-nya itu yang dipakai di tahun 2014 gitu loh. Ya, bukan tonnya. Nah, ini data. Jadi data yang kita pakai ini itu adalah data yang sudah intensity. Jadi artinya kalau angkanya misalkan di CO2 atau CH4 itu 36 di R1 itu artinya sektor agriculture untuk setiap juta dolar outputnya itu dia akan mengeluarkan emisi metan sebesar 36 ton setiap 1 juta dolar. Oke, ini satunya. Jadi NOx sektor 3 itu 8,26. Itu artinya apa? Artinya sektor 3 setiap outputnya 1 juta dolar satuannya ya. Itu maka dia akan mengeluarkan emisi NOx sebesar 8,26 ton.
Itu intensity namanya ya. Makanya di sini saya kasih nama intensity, nanti supaya nggak membingungkan. Nah, sementara yang employment itu belum dalam intensity. Nah, jadi kita harus bikin intensity. Ini perintahnya. Jadi membagi si employment terhadap output, ya. Ini cara perintahnya. Jadi ini. Jadi kalau kita list, nah ini artinya apa? Ya, ini artinya setiap 1 juta dolar output untuk sektor 1, dia mengenerate employment sebesar sekian, gitu ya. Mungkin sekian juta, sekian ribu atau sekian ratus ribu orang deh dalam satuannya. Saya lupa, kita harus cek lagi. Kalau nggak salah dalam juta, gitu ya. 0,07 juta orang misalkan ya, kayak gitu. Ya. Oke. Lalu ini adalah intensitas nilai tambah, intensitas value added atau intensitas PDB. Ini untuk menghitung dari tadi itu kan kita hanya menghitung dampak terhadap output, ya enggak? Padahal yang sering ditanya orang adalah dampak terhadap PDB-nya, GDP-nya, gitu ya. Nah, GDP itu sendiri kan nilai tambah. Maka untuk setiap output masing-masing sektor bertambah berapa penambahan GDP-nya atau nilai tambahnya. Maka itu kita harus hitung intensitasnya. Ini intensitas dari value added. Gitu. Ya. Jadi kalau kita lihat, nah ini artinya itu. Jadi sektor agriculture itu untuk setiap 1 juta dolar outputnya itu 800 ribu dolarnya itu adalah GDP, gitu ya. Tapi kalau sektor ini, sektor 32 misalkan itu hanya 32% GDP, sisanya intermediate input, gitu ya, basically. Oke. Nah, lalu saya nggak akan ngasih contoh yang ekspor. Saya ingin ngasih contoh analisis misalkan dampak dari COVID misalkan ya, COVID-19. Nah, bagaimana dampak dari loss of foreign tourism activities sebagai dampak dari COVID-19? Ya. Bagaimana menghitungnya? Ya kita lihat aja kita bikin DF ya. Nah, ini cara lain untuk menghitung DF ya. Dengan bikin DF, nanti kita bikin DF ya. Isinya 0 semua gitu ya. Nah, ini isinya 0 semua. Lalu perintah ini apa? Perintah ini ganti si DF yang 0 tadi itu menjadi minus 3.506. Jadi ini adalah berarti minus 3,5 miliar dolar. Ya. Untuk Indonesia, kalau industri code-nya I, industri code I itu apa? Industri code I. Nah, accommodation and food service activities. Jadi ini sektor yang terkait pariwisata. Ya. Oke, jadi untuk Indonesia. Nah, angka 3506 itu dari mana? Yang angka 3506 itu adalah dari nilai ekspor dari tot F ya, matrix list tot F. Oops, sorry. Tiga lima nol enam ya, 35. Oh, bukan di sini, tapi ekspornya aja. Jadi sini aja deh. Ya. Indonesia
Atau saya jelasin aja deh. Jadi 3506 ini itu adalah nilai ekspor Indonesia untuk sektor I. Gitu. Itu artinya apa? Ekspor Indonesia untuk sektor akomodasi dan restoran. Ya. Itu basically apa? Itu basically adalah belanja turis. Gitu. Yang datang turis asing tapi kena ekspor. Gitu. Itu sebesar positif 3506. Nah, kalau seandainya ini nggak ada sama sekali kan berarti kita hilangin sebesar segitu. Jadi ini berarti ini skenario di mana akibat COVID tidak satu pun foreign tourist datang. Berarti berkuranglah segitu 3,5 miliar dolar gitu ya. Jadi itu. Ya. Itu. Lalu kita bikin ini. Nah, berarti kita punya matriks DF di mana isinya semua 0 kecuali di sektor I tadi sebesar minus 3506. Ini 3,5 miliar US dollar total belanja turis asing di tahun itu basically ya. Untuk sektor akomodasi dan restoran. Nah, sehingga kalau kita hitung ini ya berarti kita menghitung berapa outputnya berkurang gitu ya, sebagai pengurangan itu. Nah, ini bisa lihat. Ini total ini output berkurangnya itu. Untuk semua sektor dan tentu yang paling kena adalah ini kan sektor 36 ini ya, 3,516. Tapi juga berdampak terhadap sektor-sektor lain ya. Sektor-sektor lain ya. Salah satu sektor yang paling kena setelah itu adalah misalkan kalau kita lihat di sini itu ada sektor mana ya? Nah, ini sektor 29 kayaknya gede itu, 29. Sektor 29 241 juta dolar ya. Lalu sektor 30. Coba kita lihat sektor 29 apa? Sektor 29 trade ya. Jadi perdagangan ya, motor vehicle, motorcycle. Lalu sektor 30 retail trade ya. Ya wajar ya sektor-sektor itu. Oke. Jadi nah tentu yang besarnya sektor ininya sendiri ya, sektor itunya sendiri. Tapi jelas berdampak kepada sektor-sektor lain ya. Nah itu. Nah, sekarang selain kita pengen ngelihat dampak dari output, nah kita juga bisa ngelihat dampak terhadap polusi. Bisa ngelihat dampak terhadap employment dan kita bisa ngelihat dampak terhadap terhadap value added. Ini kali gitu ya. Nah, kita ngelihat dampak terhadap polusinya, dampak terhadap employment-nya, dampak terhadap nilai tambahnya. Ya. Lalu ini selebihnya adalah untuk kosmetik. Jadi ingin membandingkan gitu ya. Menjumlahkan. Jadi ini menjumlahkan. Jadi dalam matrik menjumlahkan. Kalau kita lihat. Nah, ini kita lihat hasilnya, nih totalnya. Jadi ini total PDB ya, total PDB itu berkurang sebesar 3,1 miliar ya, dolar ya, 3,1 miliar dolar. Itu ya PDB-nya bukan outputnya ya, PDB-nya berkurang, total PDB Indonesia itu berkurang sebesar 3,1 miliar dolar. Total output tentu berkurang lebih besar dari itu. Kemudian kita juga mengalami pengurangan total employment sebesar 250 kalau nggak salah ribu orang ya, 250 ribu orang satuannya. Lalu tapi kita juga mengalami penurunan dari polusi karena aktivitas ekonomi berkurang kan. Nah, ini yang paling cuman ini satuannya masih masing-masing ton ya. Yang paling besar itu di metan itu berkurang sebesar 31.000 ton
ya, atau 31 juta ton. Nah ini contoh aja, ya, analisis untuk melihat nanti bisa dipraktekkan ke dalam kasus lain. Jadi kasus tertentu kamu bisa lihat berapa dampak PDB-nya, berapa dampak implementnya, berapa dampak polusinya, supaya bisa membalanskan gitu. Nanti kamu bandingin lagi dengan skenario lain, skenario A kita simulasiin, skenario B, nanti kamu bisa menganalisis. Kalau kaya ingin membalanskan misalkan ya, kepentingan employment dengan kepentingan lingkungan, itu apa yang harus dilakukan kan? Sektor apa yang harus diprioritaskan dan lain-lain, itu kamu bisa melakukan analisis seperti itu. Ya. Lalu terakhir mungkin ya, ini semuanya sama. Ingin melihat, nah ini contoh, ini sebenarnya diulang ya. Ini diulang. Pengulangan sebenarnya. Nah, ingin ngelihat dampak ini langsung. Kalau tadi kan hanya menggunakan analisisnya hanya menggunakan data ini aja, data Indonesia aja dari buat input output table itu. Nah, kalau saya ingin menggunakan the whole data, ya, untuk melakukan apa? Ya, untuk melakukan analisis seperti ini. Misalkan apa yang terjadi kalau misalkan ada 10% resesi, pertumbuhan ekonomi di Cina berkurang 10%. Dampaknya terhadap negara lain bagaimana, termasuk Indonesia. Nah ini berarti kita harus pakai data I/O secara keseluruhan, data with input output table-nya. Nah ini kita bisa ulang dengan cara yang sama ya, cuman kita nggak di drop negara lain ya, semua kita pakai ya. Jadi tentu pertama kita buka datanya. Ya ini kan buka datanya ya. Ini, nah, kita buka datanya, lalu kita lakukan hal yang sama ya, kita drop si output yang nilainya 0 ya. Nah sekarang tidak ada negara yang di drop, ini semua dilakukan jadi semua dilakukan untuk semua negara, menghitung Leontief technical coefficient-nya, menghitung Leontief multiplier-nya, termasuk mengeceknya. Ya, ini pertanyaan. Ya. Nah, karena ini besar sekali matriksnya, ini agak lama. Inverse-nya ini agak lama. Ya, karena matriks A sekarang yang dihitung kalkulasi tata itu kan berarti ada 47 negara kali sekitar 50-an sektor, itu kan besar sekali matriknya. Jadi statanya juga muter nih, kayak gini. Ngitung matrik A-nya aja ngitung, apalagi menghitung ininya nanti ya. Sambil nunggu ya. Kita lihat, jadi ini kita pelajari. Jadi ya tentu, mudah-mudahan masih kelihatan. Jadi yang pertama tentu sama persis ya. Kita mendefinisikan matriks Z, kita mendefinisikan matriks X, kita mendefinisikan matriks V, kita mendefinisikan total final demand, ya. Kemudian melakukan menghitung A, menghitung L, dan menghitung O, dan kemudian mengeceknya. Ya. Ini agak lama. Saya buka yang lain aja.
Masih ngitung. Oke, nah jadi nanti kita ingin ngelihat dampak misalkan 10% resesi di Cina. Jadi yang pertama kita bikin adalah bikin DF. Nah, cuman sekarang yang harus kita pikirkan, karena kita bicara DF itu dalam konteks semua negara, berarti barisnya banyak-banyak. Ya. Lalu kita bikin DF itu 0, kecuali kalau negaranya Cina, kemudian semua DF-nya itu kita kalikan 10% dari awalnya berkurang. Jadi kita ini basically semua sektor di Cina itu permintaan akhirnya itu berkurang, ya, sebesar 10% dari awal. Jadi kita bikin DF sama dengan minus 0,1 kali tot F dari awalnya. Ya. Ini oke, ini udah selesai berarti ya. Oke, udah selesai. Jadi itu tadi kalau kita lihat matrix list check ini akan banyak banget ya. Oh, itu banyak banget ya. Cuman intinya ya sama untuk ngecek, seperti sama. Nah, ini besar sekali ya datanya. Tapi kiri kanannya itu serupa walaupun tidak 100% sama. Nanti artinya udah oke. Ya. Nah, jadi ini kita bikin. Oke. Nah, ini kita bikin. Dan kita bikin matriks DF, di mana DF itu matriks list DF. Nah, ini yang ada angkanya hanya Cina doang. Nah, ini nih. Nah, ini kan ini Cina doang. Berarti ini Cina doang DF-nya. Nah, final demand-nya berkurang sebesar segini. Ini dari mana angkanya? 10% dari awalnya. Ya, untuk semua sektor yang ada di Cina. Ya. Lalu ya kita hitung ini. L kali DF. Berarti ini apa? Ini menghitung dampak outputnya dari apa yang terjadi di Cina tersebut ke output di Cina sama termasuk ke output di negara lain. Karena kan kalau sektor di Cina itu kan juga banyak mengambil intermediate input kan dari negara-negara lain. Nah, negara-negara lain juga kena gitu. Semua negara kena. Ya, semua negara kena. Di sini, di matriks DX ini. Ya. Kalau kita lihat ya. Itu lihat, semua negara kena kan. Tentu Cina yang paling banyak kena ya. Turki, Swedia, semua kena. Ini per masing-masing sektornya. Jadi bayangin, ini data ini menarik sekali kan. Ya. Dan juga kalau kamu mau kan bisa sektor spesifik di Cina-nya sektor ini, ke Indonesia gimana, itu kan ini kan basically value chain-nya seperti ini. Nah, ini termasuk ke Indonesia juga akan kena. Walaupun Cina yang paling gede tentunya. Oke? Gitu. Nah, jadi ini hanya sebatas kosmetik, ya, jadi ya sekarang kita tahu, nah ini adalah persentase output, ya, persentase perubahan output. Jadi kalau kita lihat di Cina, misalkan negara country gitu ya, PR country sama PDX. Nah ini dalam persen. Ya, kalau kita lihat Cina, nah ini Cina kan kira-kira ya segini hampir 10% lah ya outputnya. Nah, cuman negara-negara lain kena juga. Ada yang Australia itu relatif gede sektor ini, saya nggak tahu sektor apa, itu minus 2,1%. Kalau Indonesia, kalau kita lihat dengan sektornya, kalau Indonesia itu, nah IDN, nah Indonesia itu yang paling kena kalau ada 10% Cina resesi itu yang paling besar itu ternyata kalau kita lihat nih kira-kira aja ya, itu yang ada manufacture paper kertas ya, itu yang setahu saya yang paling gede. Iya, ya sektor pulp and paper
Kalau Cina kolaps itu sektor yang kena di Indonesia. Ya. Nah itu contoh aja ya, analisis yang menarik bisa dilakukan dengan selebihnya sih ini hanya ngelihat dampaknya terhadap value added ya dan lain-lain. Nah kalau Anda tertarik juga bisa ke lingkungannya kan. Jadi negara mana yang kalau misalkan ekspornya naik, final demand-nya naik itu memberikan polusi tertinggi di Indonesia atau negara tertentu, itu juga menarik untuk dibahas ya. Jadi safe haven hypothesis kan, safe haven hypothesis itu misalkan ada negara-negara yang misalkan memang dia merealokasikan produksi yang kotornya ke negara lain, itu kan bisa ketangkap di data seperti ini. Gitu. Oke, jadi ada environment aspek yang bisa dilihat untuk inter-industry trade seperti ini gitu. Jadi bisa ngelihat contoh lah misalkan kita ingin lihat di negara mana misalkan ya sektor-sektor tertentu kalau misalkan ada output jadi gini ceritanya. Kalau misalkan di negara maju dulunya itu mengekspor barang-barang kotor, batang-batang polusinya tinggi, kemudian karena regulasinya mengetat, maka dia kemudian memindahkan komponen dari bahan baku yang kotor itu ke negara lain kan. Nah ini kan bisa kelihatan. Jadi kita lihat misalkan di Eropa, kita lihat kalau final demand-nya naik, itu polusinya naik di negara mana yang paling tinggi. Kan itu tanda-tanda itu adalah remains sisa atau apa? Bukan remains ya, symptom ya dari safe haven hypothesis. Ini saya hanya thinking out loud aja. Ini sesuatu yang Anda bisa lakukan kayak gitu. Jadi banyak sekali yang bisa dilakukan dengan data seperti ini. Jadi tolong kuasai dengan baik ya, sehingga Anda bisa melakukan analisis-analisis yang berguna dan menarik untuk dibahas. Oke. Barangkali itu sementara yang ingin saya sampaikan ya di kuliah kita kali ini. Sebelum saya tutup, nanti kita bisa tanya jawab kalau Anda ingin bertanya.